tak surah. Dan tak lupa kami kirimkan salam kepada Nabi kita, panutan terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai, ini Pak Ustaz, bukan sekedar pertanyaan. Saya cuma ada masukan sedikit. Karena waktu saya pengajian bulan lalu bulan ini di Masjid Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qail fi kitabihil karim, wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Ahmaduhu wa ashkuru wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Rabbana adkhilna mudkhala sidq wa akhrijna mukhraja sidq wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waja'alna hudatan muhtadin. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang memberikan kita banyak nikmat. Nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita mengalahkan nilainya dunia dan segala isinya. Apa itu? Nikmat iman. Karena iman kita ini kalau mau dibandingkan isinya dunia tidak ada bandingan. Apakah isinya dunia? Ada emas yang bertumpuk-tumpuk, ada berlian yang orang-orang incar-incar ingin miliki. Ini berupa benda. Kalau berupa jabatan, ada presiden, ada raja, ada permaisuri. Semuanya itu tidak ada bandingannya dibanding iman. Kenapa? Karena iman kita kepada Allah menyelamatkan kita dari azab kubur, yang di tempat itu tidak ada yang bisa disogokkan. Apapun yang ada di dunia ini mau disogok, lolos dari azab kubur tidak bisa. Begitupun nanti di akhirat ada malaikat yang tidak bisa dia diajak kompromi. Sehingga itulah kita bersyukur kepada Allah di 13 Muharram. Makanya tadi kita berdoa, Rabbana adkhilna mudkhala sidq. Ya Allah, masukkanlah kami dengan masuk yang baik di tahun 1446 Hijriah. Wa akhrijna mukhraja sidq. Dan keluarkanlah kami dengan keluar yang benar. Di mana keluar? Keluar dari tahun 1445 Hijriah. Waja'alni min ladunka sultanan nasira. Dan berikanlah kami kekuasaan yang menolong. Mudah-mudahan Allah berikan kita kebaikan. Tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Adapun tahun kemarin kesalahan dosa yang sengaja tidak sengaja, Allah maafkan, ampuni, dan insya Allah kita ganti kebaikan-kebaikan di 1446 Hijriah. Ibu-ibu majelis taklim Kelurahan Aliri Tengah dan adik-adik mahasiswa, saya lihat ada yang KKN yang kemarin diterima Bapak Bupati. Selamat datang di Kabupaten Maros. Ahlan wa sahlan. Mohon adik-adik mengangkat nama Maros. Saya penelitian saya itu S3, ini penting juga nak tahu adik mahasiswa. Saya penelitian doktor saya di sini, dan saya kasih satu informasi di Maros ini. Maros ini kabupaten paling banyak pesantrennya di seluruh Sulawesi, bukan cuma Sulawesi Selatan. Sulawesi. Kenapa? Kalau di Sulawesi Selatan saja dia terbanyak, apalagi kalau dia lain. Karena kalau yang lain itu kan lebih rendah dari kualitas dan entitas pesantren. Dan itu penelitian saya, berapa pesantren di Maros? 29 pesantren di Maros. Sehingga itulah pula bupati kita alumni pesantren. Iya, bupati kita kan alumni pesantren. Jadi itu penelitian saya, adik-adik mahasiswa. Pesan Maros ini kabupaten paling banyak pesantren. Yang kedua, Kabupaten Maros ini kabupaten paling banyak melahirkan ulama besar.
Ku kasih tahu ke adik-adik mahasiswa, ada itu orang Maros jadi ulama di Arab Saudi, di Timur Tengah. Kalau di Komi di Sulawesi Selatan ya biasa ji, banyak. Kalau di Indonesia ada, tapi kalau di kampungnya orang, di negaranya orang jadi ulama, ini kurang yang tahu. Dan saya dapat datanya, orang Pakeli, namanya Syekh Musa Al-Bugisi. Ya. Isu Syekh Musa tadi saya SMS ke keturunannya, keluarganya. Saya bilang kasih tahu Saka itu siapa namanya mamanya. Karena hari ini saya kupas tentang wanita-wanita hebat di kehidupan Nabi Musa. Tapi pengantarnya ceramah saya hari ini, ku angkat dulu wanita-wanita hebat di Maros. Tapi sampai ini mau ke pengajian belum pernah balas itu. Siapa namanya mamanya itu Syekh Musa. Dan ini benar adanya. Bayang, dia pernah khatib di Masjid Haram itu Syekh Musa. Pernah dia khutbah di Masjid Haram. Pernah jadi imam. Iya, saya telusuri kenapa bisa dia jadi imam di negeri tempatnya Islam muncul. Ternyata dia lulusan terbaik. Itu kalau lulusan terbaik orang pasti dikasih tempat spesial. Saya alhamdulillah di UIN Alauddin, saya lulusan terbaik kedua. Saya satu-satunya mahasiswa ujian promosi di gedung rektor, di lantai 4 gedung rektor UIN Alauddin. Tahun pas Desember saya wisuda tahun ini di Februari. Jadi itu Bor Maros itu melahirkan banyak ulama, dan ulama yang telah wafat, Guru Tak Sanusi Bacok, ada juga itu yang alumni Timur Tengah, alumni Saudi Arabia, itu imamnya Masjid At-Taqwa di Jalan Tarakan. Siapa? Kiai Haji Muhammad Nur. Ada juga ulama yang pernah seperti kejadiannya Arek Surabaya, merobek bendera Belanda. Siapa dia? Kiai Haji Demak Gadi, orang Pakeli juga, yang dikuburkan di sini di Bontojogo. Jadi Maros ini kampung yang diberkahi. Banyak pesantrennya itu baru pesantren, belum itu dihitung tapisnya, banyak itu tapis-tapisnya. Ada tapis di sini di Al-Markas, ada di atas di Mencopa, banyak. Sehingga itulah saya sangat bangga, senang, dan kalau ada kesempatan saya angkat bahwa Maros ini kabupaten yang tinggi nilai-nilai agamanya. Iya, jadi Kabupaten Maros paling banyak juga aliran tarikatnya. Nah, itu juga adik-adik mahasiswa penting tahu, karena kalau kita tahu kondisi sosiologisnya masyarakat, maka bisalah kita mengaca, oh berarti di sini kabupaten ini masyarakatnya sangat mencintai hal-hal berkaitan dengan agama. Termasuk hari ini kita berkumpul di hari Sabtu. Baik, ibu-ibu majelis tahli yang kita saling mendoakan semoga dirahmati, diberkahi, dan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judulnya ini wanita-wanita hebat dalam kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Wanita-wanita hebat adakah? Kalau ada pria hebat, berarti ada juga wanita hebat. Karena ada ungkapan mengatakan, di balik laki-laki hebat pasti ada perempuan hebat di belakang. Iya. Hebatnya bupati siapa yang di sampingnya Pak Bupati? Mamanya, yang beliau didik lama sehingga beliau menjadi orang yang punya pengetahuan besar di Maros. Iya. Kemudian beliau sampai kuliah di UNA sambil selesai doktornya di UNI. Istrinya yang memberi pendok. Orang Maros yang hebat. Nah ini orang Maros. Ini penting juga. Saya sementara lacak ini keluarganya. Ada orang Maros itu bintang 3 jenderal. Mamanya orang Maros. Iya, namanya mamanya Ruqayyah. Iya. Ini yang bintang 3 jenderal ini pahlawan, dia terlibat pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Dia satu-satunya pasukan yang memiliki senjata. Karena dia polisi di zaman Belanda, waktu Jepang berkuasa, dia juga polisi, yaitu Komjen Pol almarhum M. Jasim. Itu mamanya orang Maros. Siapa tahu ada di sini, saya masih telusuri datanya nih karena masuk di disertasi saya. Orang Maros yang perempuan Maros melahirkan tokoh nasional, pahlawan
yaitu Komjen Muhammad Jasin. Mamanya namanya Ruqayyah. Ruqayyah ini bersuamikan orang Bone, itulah Haji Makkah. Dan ini menari, ibu-ibu menari. Ini keluarga 3 anaknya perempuan semua. 3 anaknya. Tiba-tiba bernazar ki suaminya. Ini bagusnya ini nazarnya, dia bilang, kalau laki-laki nanti di perutnya ini istriku, maka kalau dia dilahirkan tidak boleh dilepas, digendong selama 40 hari 40 malam oleh gadis-gadis perawan semua. Jadi itu anunya, itu janjinya. Kalau lahir di perutnya ini istriku ini nanti laki-laki, maka selama 40 hari yang gendong itu gadis-gadis perawan semua. Dan itu laki-laki betul. Dan teringatlah kita ada seorang di dalam Al-Quran bernazar juga, kalau anakku laki-laki, inni nazartu ma fi batni muharraran, aku bernazar kalau di dalam perutnya ini istriku adalah laki-laki, nanti jadi dia menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Boleh begitu Ustaz bernazar ki? Boleh, selama nazar itu tidak bertentangan dengan agama. Kalau bernazar, kalau laki-laki nanti anakku ini pergi ke potong sapi di pohon itu, itu tidak boleh. Pergi ke kasih hanyut telur 5 rak di sungai ini tidak boleh. Kalau pergi ke bawa telur 100 rak di panti asuhan boleh. Tapi kalau dikasih hanyut di sungai tidak boleh. Jadi itu yang terjadi. Ternyata lahir berturki laki-laki dan dia menjadi tokoh, termasuk punya peran besar di Surabaya. Itulah Komjen Pol Haji Muhammad Jasin. Itu mamanya namanya Ruqayyah. Ustaz, hamil kini anakku, kalau lahir bisa ambilkan nama Ruqayyah, itu boleh. Karena itu Ruqayyah namanya putrinya Nabi juga Ruqayyah. Ya, jadi itu. Yang kedua, perempuan hebat itu di Maros, itu tadi kalangan pejabat. Perempuan hebat di Maros itu mamanya Andre Guruta Sanusi Baco. Iga sena bese deng siapa di sini? Den Ratu. Kan jelas hebat itu bese den Ratu, mengelahirkan ulama besar. Engkau pesantrennya belajar di Kairo, satu kelas dengan Gus Dur. Puncak beliau menjadi ulama nasional karena pernah khutbah Idul Fitri kalau bukan Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta, disiarkan di TVRI. Jadi nama ibunya namanya Base Dain Ratu. Ini tokoh wanita yang berhasil melahirkan laki-laki hebat, orang besar. Dan kita juga bermimpi nanti ada keturunan kita juga orang-orang besar, orang-orang hebat yang memberi pengaruh positif, memberi kontribusi kebaikan kepada masyarakat dan keluarga kita. Ini yang pertama. Selanjutnya, kenapa kita kisahkan Musa? Karena saat ini masuk di bulan Muharram. Kalau di kalender Islam itu, Bapak, Ibu-ibu, saya sendiri bapak-bapak di sini. Di kalender Islam itu seluruh bulan-bulan Islam itu ada kaitannya dengan tokoh. Lihat Maki. Kalau bulan Zulqa'dah Zulhijjah, siapa tokoh yang diingat? Kira-kira siapa tokoh diingat dari kalangan Nabi kalau bulan Zulqa'dah Zulhijjah? Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena ada 3 juta orang meniru tata cara ibadahnya Nabi Ibrahim, yaitu orang yang pergi berhaji di Mekah. Itu bulan Zulqa'dah Zulhijjah. Kalau bulan-bulan yang lain siapa yang diingat? Ada Nabi Isa, biasanya di bulan Desember Pinok. Dan kalau Nabi Musa diingat secara khusus, Nabi mengatakan, nahnu aula bi Musa. Saya lebih berhak katanya mengamalkan ini puasa. Kenapa? Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, dapatkan orang Yahudi berpuasa. Ditanya dia, kenapa kamu berpuasa hari ini?
Nah, bilang ini orang Yahudi, hadza yaumu nazzara. Yaumu nazzarallahu Musa wa bani Israil min Fir'aun. Inilah hari diselamatkannya Musa bersama Bani Israel dari Fir'aun. Maka gara-gara itulah kami berpuasa. Nabi langsung menanggapi, kalau begitu saya lebih berhak berpuasa dan saya lebih berhak dengan ibadah daripada engkau. Maka Nabi memerintahkan kita berpuasa. Kita di Maros ini sebagian merasakan syukur itu dengan membuat pecah surah yang dibaca biasa kalau sudah asar, yang diniatkan dipakai buka puasa. Itulah merasakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Musa, Ibu, menarik sekali ini dikisahkan ini. Saya paling suka ini Nabi Musa karena dia dikisahkan hidupnya dari apa? Dari kecil sampai dia tumbuh besar, sampai diangkat menjadi nabi, sampai melamar perempuan. Ada nanti menarik ini ketika melamar perempuan. Mudah-mudahan orang Maros bisa natiru. Uang panaiknya di sini menarik. Apa uang panaiknya Ustaz? Pokoknya tidak ada kalah. Jadi Nabi Musa itu siapa apa artinya itu Musa? Musa itu artinya air. Jadi itu artinya air, syah artinya diambil, ditarik. Jadi dia makna namanya orang yang diambil di air. Sesuai dia peristiwanya mamanya menghanyutkan dia ke air. Itu dari bahasa Koptik, Musa. Kalau Ibrahim apa artinya? Iba berarti bapak. Rahim itu kan tidak sulit diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak yang penyayang. Jadi itu yang terjadi. Apa yang kemudian Musa nama lengkapnya adalah Musa bin Imran. Jadi Imran namanya bapaknya. Bin apa? Bin Qahid. Bin Qahid kakeknya. Bin Lewi. Bin Azar. Bin Lewi. Bin Ya'qub. Bin Ishak. Bin Ibrahim alaihissalam. Jadi dia keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalur Nabi Ishak alaihissalam. Jadi Nabi Musa ini menarik. Menariknya kenapa? Ada perempuan di situ, 4 orang yang sangat punya peran besar. Dan ini penting kita jadikan idola. Karena ada sebagian orang sekarang idolanya perempuan belum tentu selamat. Apa yang kan dipengaruhi kita sekarang media sosial, sering muncul perempuan itu di TikTok, sering muncul di media sosial. Kita contoh, padahal ada perempuan yang Allah sebut namanya, sosoknya di dalam Al-Quran, orang selamat dan diselamatkan, yang mesti kita juga ikuti dia. Karena kenapa? Selalu kita berdoa. Apa doa tak kalau Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Pertanyaannya sekarang, yang mana jalan yang lurus? Dijawab ayat setelahnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Siapa itu yang diberi nikmat? Di dalam Al-Quran salah satunya adalah ibunya Nabi Musa, karena dia disebut oleh Allah. Apa kata Allah ibunya Nabi Musa? Khusus dia bilang Allah, wa auhayna ila ummi Musa, kuwahyukan kepada ibunya Musa. Ini Allah, dia kasih inspirasi ibunya. Bayangkan kini, ada undang-undang seluruh anak laki-laki dibunuh. Nah, nalurinya itu perempuan ingin menyelamatkan anaknya. Nalurinya perempuan. Kalau dia lahir pasti mau menyelamatkan. Maka Allah menolong dia dengan ilham, diberitahukan, wa idza khifti ardiih, kasih menetek dulu supaya dia punya kekuatan. Fa'alqihi fil yammi, kasih naik di atas rakit biar dia hanyut. Baru Allah tambahkan, inna radduhu ilaiki, ku kasih kembalikan ku nanti itu Musa kepadamu. Itu kalau bagus keyakinan tak kepada Allah, tidak pikir-pikir gitu.
Bayangkan ini anak baru lahir, perempuan itu sensitif kalau baru melahirkan, perasaannya penuh dengan gejolak, semua. Ya jangankan manusia, iya. Hewan itu kalau sudah melahirkan ada dekat-dekat, itu kucing kalau beranak ada anaknya, kita ganggu, pasti dia sangat galak. Begitupun juga ayam, natoroki. Kenapa? Jiwanya labil. Dan itu digambarkan di dalam Al-Quran. Dikisahkan bagaimana itu goncangannya ibunya Musa. Tapi dia ridho, tawakalnya tinggi. Bahwa Allah mengatakan kepada saya, nak kasih kembalikan kan nanti ini anakku. Inna raduhu ilaiki. Baru berita gembiranya. Wala takhafi, jangan kau sedih. Wala tahzani, jangan kau sukar hati. Inna raddu ilaiki wajailuhu minal mursalin. Kukembalikan kau nanti kepadamu dan dia nanti jadi seorang nabi. Allahu Akbar. Dikasih jadi nabi, jadi hanyutkan. Ini betul-betul sektinya ini Allah itu terhadap Musa. Jadi itu Nabi Musa, ibu. Lahir kan ini Fir'aun mimpi. Apa mimpinya? Didatangi api besar, api itu membakar seluruh rumah-rumahnya orang Koptik. Dan ini pelajaran juga, kalau kita bermimpi jangan kitanya orang yang buruk perangainya, apalagi tidak menyembah Allah. Nah, kumpulkan para penyihirnya, pembesar-pembesar. Mimpi kah ini? Apa tafsirannya mimpiku ini? Kenapa? Ada api dari arah Baitul Maqdis datang kepada saya dan api itu membesar dan membakar rumah-rumahnya orang Koptik di Mesir. Nah bilang, Fir'aun, nanti ada orang dari Bani Israel lahir mengambil istanamu, merampas istanamu. Wah, gara-gara itulah keluar kepres, keputusan presiden. Apa? Seluruh anak laki-laki dibunuh dan Musa alaihissalam di situ dia dilahirkan. Ketika dibunuh ini tidak ada diri Cirinai. Dan sementara ada proyek pembangunan apa? Piramida. Ini piramida. Laki-laki kurang, maka mandornya bilang begini, Fir'aun, semakin kurang ini buruh. Nah, tidak ada laki-laki kau bunuh semua, bagaimana nih? Kalau nanti tidak ada buruh ini tukang, anakku mami itu, anak-anak kami ini, yang jadi tukang ini, yang jadi buruh, yang angkut batu. Nah pertimbangkan Fir'aun. Apa pertimbangannya Fir'aun? Kalau begitu saya rubah ini kepres, 1 tahun kita bunuh Bani Israel, 1 tahun kita stop membunuh. Jadi itulah sebabnya Harun selamat, itu kakaknya Musa. Jadi itu Nabi Harun kakak. Dia lahir ketika di stop pembunuhan. Jadi saya juga baru menyadari ternyata itu Harun itu saudara kakaknya Musa. Makanya disebut dia akhi, saudaraku. Tidak pernah dia mengatakan itu adikku, tidak pernah. Saudaraku. Dia 3 bersaudara. Kakak pertamanya namanya Maryam. Inilah yang perempuan tangguh juga ada di sini. Yang kedua adalah Harun. Yang ketiga Musa, dia anak bungsu, anak bontot. Apa yang terjadi? Kemudian Nabi Musa alaihissalam dirakitkan, dan ketika dia dihanyutkan, disinilah muncul wanita kedua yang hebat. Jadi wanita pertama namanya ibunya Musa, Ummi Musa disebut di dalam Al-Quran, tapi nama lengkapnya ini Yabucit, Yacabit binti Lewi, itu nama lengkapnya. Jadi namanya mamanya Musa itu Yacabit binti Lewi. Kalau di dalam Al-Quran Ummi Musa. Ayam menolong ini, hebatnya. Ketika ini anak ini hanyut, turun tongi ini istrinya Fir'aun, Asia, di tangga istananya. Siapa kira-kira yang ilhamkan? Allah. Makanya itu jangan kita takut tidak ada rezeki kita. Saya coba mikir lihat, banyaknya kau penjual terigu itu di pasar berjejer-jejer. Kenapa itu ibu-ibu majelis taklim Aliri Tengah? Nah pilih itu yang paling ujung. Kira-kira siapa yang perintahkan hatinya itu? Siapa yang dorong? Allah. Makanya orang yang baik keyakinannya kepada Allah itu tidak melakukan hal-hal syirik hanya untuk mencari rezeki.
Apa itu? Ada pernah ibu-ibu melakukan hal syirik. Apa? Nalepi-lepi doi naro. Iya, disimpang di situ baru tidak mau dibelanja. Ironisnya ini terjadi peristiwa dicuri itu uang. Iya, ya udah mula balu nanasem. Padahal itu 50.000 bisa dijebelikan lagi barang dan dia simpang di situ di bawah. Ada yang curi anak-anak, curi. Curi itu mula balutnya. Nah curi tidak ridho hilang. Pergi loki mak kita. Ini sebagai pelajaran juga. Ada orang hilang barang-barangnya itu kalau baik imannya bilang katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, segalanya dari Allah akan kembali. Ya Allah, berikanlah pahala musibahku, ganti itu yang pergi. Itu bagusnya itu doa. Ini tidak pergi ini apa kita. Apa kita? Nah tanya, ada kau curigai? Bilang ada. Bajunya baju apa? Kuning sama baju merah. Dan itu natuduh saya, kisah nyata yang ada kak di situ. Sampai marah itu anak remaja. Bukan saya ambil uang. Dia. Siapa punya itu? Siapa punya pekerjaan? Pak kita. Dari awalnya dari yang dapat musibah tidak ikhlas, tidak ridho. Dari penyebabnya juga kenapa tong itu ada uangmu di situ disimpan lipat-lipat. Sebenarnya beli kami barang bisa beli banyak tapi lipat-lipat ibu kasimpang uang. Apa yang terjadi? Jalan waktu ketahuan siapa yang ambil uangnya. Bukan baju kuning, bukan juga baju merah. Apa? Perempuan. Anak-anak kecil yang ambil uangnya. Masuk di situ di kios tidak ada lihat pembeli, tidak ada lihat punyanya. Lihat di situ cepok-cepok uang. Ada lihat uang satu-satunya di bawah. Itu yang ambil dan itu mengaku bahwa saya. Ini salah satu pelajaran, jangan melakukan hal-hal yang musyrik. Ini baru-baru juga ada keluarga, ini juga pelajaran. Kalau kasih menikah ibu-ibu, itu benda-benda berharga tak di rumah tak. Jangan simpan di lemari tak. Kalau kasih menikah kan banyak itu orang datang. Banyak keluarga yang datang ini tidak ditahu semua ini bagus kan niatnya. Itu kodong keluarga saya dipeleteri emas-emasnya. Diambil ya emas-emas. Tidak bisa aku juga nasihat pergi tong ini pak kita. Iya, bilang iga malerula waku rosiano si cangkiri. Si cangkiri kodong. Jadi situ langsung saya ini maunya ini kita sekarang kalau kasih menikah itu emas-emasnya yang punya rumah ungsikan dulu di rumah saudara. Kenapa? Kalau sibuk maki ada tamu salami ada orang lihat kapan ini lengan yang punya rumah dia akan mengincar kapan inilah kamar ini tidak ada orangnya. Dan itu pasti tidak bisa awasi 24 jam. Jalan terbaiknya itu ringgit tak emas tak yang jadi aset tak untuk dipakai kasih sekolah anak tak atau apa disimpan untuk keperluan nanti dikasih simpang di jam. Atau kalau mau bagus tanam dulu di bawah pondasi di situ simpan. Di sini mau dulu ku taruh karena tidak aman di rumah. Aku ndak habis baru baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa. Karena ini peristiwa ibu bukan cuma satu kali dan itu mengaruh sama orang. Saya kan mau baliknya polisi. Saya ini ustaznya polisi. Kasih tahu kah itu kodong keluarga. Tapi yang saya sedih pergi mak kita loh mau kutang pak kita lagi tidak nak tahu kalau pergi ku ambil di situ satu mau sendalnya no ambil dan nak tahu siapa yang ambil kalau tidak nak lihat sendalnya apalagi kita ini berjauhan dengan dia. Jadi ini yang pertama. Yang kedua adalah Asia. Siapa nama bapaknya Asia? Muzahim, istri Fir'aun. Di sini dapat pelajaran bagaimana jeleknya itu Fir'aun, jahatnya pembantunya, jahatnya itu tentara-tentaranya. Muncul orang baik saat di antara mereka. Di sini nak ajarkan kita jangan menggeneralisir semua itu orang jelek. Tidak boleh. Iya. Kenapa ini buktinya Fir'aun? Di antara mereka ada wanita yang sangat mulia, dibangunkan rumah di surga dan itu dia di kamu ucapan Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Puang, ya Allah bangunkan aku di surga rumah di sisimu. Ada orang dibangunkan rumah tidak berdekatan dengan Allah tapi dia mengatakan spesial indaka di sisimu berdekatan dengan Allah inda baitika fil jannah.
Tidak ada ada orang bangun rumah di Maros, tapi di sana di Tompok Bulu. Tapi ada bangun rumah di situ, di sampingnya rumahnya Pak Bupati. Kira-kira bagaimana itu? Iya, lebih spesial karena dekat rumah dengan yang punya kekuasaan di Maros. Itu hebatnya ini Asia. Dan itu dia yang taklukkan. Jadi ada itu laki-laki pilampore dirinya ditaklukkan dengan buyuk raju perempuan. Nah ini kata-katanya. Kata-katanya ini istrinya Fir'aun. Apa? Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khatin wa qalat imra'atu fir'aun qurratu aynin li walaka la taqtuluhu ya asa ayyam fa'ana aw nattakhithahu walada wa hum la yashkurun. Apa kata Asia? Firaun, jangan kau bunuh nak. La taqtul. Jadi biasa itu banyak sekali kebijakannya suami mungkin dosa, mau beli-beli hal-hal yang tidak bermanfaat, gara-gara masukannya ini kita perempuan tidak jadi. Iya, ini yang terjadi. Bagaimana bengisnya, sadisnya ini Fir'aun. Tiba-tiba Asia mengatakan, jangan bunuh dia. Padahal tahun ini tahun dibunuh anak laki-laki. Iya, diambil ki anak angkat. Au nattakhisahu walada. Ya, wahum la yash'urun. Disinilah orang masuk Musa tinggal di istana. Dibesarkan di istana. Dan hebatnya Allah ini men-setting kehidupannya Musa. Ini kan baru dilahirkan masih merah. Sedikit tadi menetek di ibunya baru dikasih hanyut. Dan Allah cegah Musa menetek kepada perempuan-perempuan lain. Jadi selama dia dihanyut tidak pernah menetek. Ada perempuan juga hamil yang juga punya ASI dikasih tidak mau Musa. Nah bilang ya ulama, nah tutu itimuna. Padahal sudah dikasih mendekat tidak mau. Allah yang dorong sampai dia menangis akhirnya ibu-ibu di istana Firaun, mati kasihan nanti ini. Tidak ada yang kasihkan ASI. Disinilah perannya perempuan ketiga. Jadi 2 perempuan hebat, sekarang 3 perempuan hebat. Siapa dia? Ukhti Musa, saudara perempuan Musa. Namanya siapa? Maryam binti Imran. Ini Maryam ini banyak sekali yang orang ambil namanya. Jadi lain tongi Maryam ini ibunya Isa lain. Ini Maryam binti Imran. Inilah yang diperintah oleh mamanya. Ketika hanyut ikuti itu rakit itu. Lihat itu dari jauh. Ketika lihat dari jauh dipungut di istana, maka Musa ketika dibawa di istana tidak pernah mau menyusui kepada perempuan-perempuan lain. Apa yang terjadi kemudian? Gusarlah orang, pergi dibawa ke pasar. Jadi biasa itu orang kalau cari solusi di pasar. Karena di pasar banyak orang. Berteriaklah ini keluarganya Fir'aun, siapa yang bisa kasih menete ini? Musa. Ini kakaknya Musa pintar sekali. Masuk di tengah-tengah itu. Al-adullukum ala ayyakpuluh. Maukah aku tunjukkan kepadamu orang yang bisa kasih menyusui itu? Iya. Dia bilang, iya siap, mau kak. Padahal ini adalah mamanya nih. Kenapa? Allah. Itu hebatnya ini perempuan ini. Intelijen pertama. Saya katakan ini perempuan intelijen pertama di dunia itu saudara perempuannya Musa. Karena natahangi perasaannya, tidak nabocorkan dirinya bahwa itu adikku. Natahangi perasaannya bahwa itu kasihan ayah mamaku yang kasihan. Natahangi sampai dia Nalia istrinya Fir'aun kasat kusut cari ibu yang bisa kasih menyusu dia, dan dia mendekat mengatakan, mau kak tunjukkan siapa yang bisa kasih menete itu. Bilang iya. Maka bawalah kepada ibunya. Ibunya juga ini ditahangi dirinya, bilang kau anakku enggak. Nah bilang ibu Asia begini, maukah kamu panggil itu perempuan ke istana? Di istana nak kasih menete. Bagusnya jawabannya ibunya Musa begini. Datang ke istana. Nah bilang, bisa aja kau di sini kasih menete ini Musa. Nah bilang, maaf tuan putri permaisuri. Kenapa? Ada tuan suamiku kodong ku urus. Iya,
tidak bisa kau tinggalkan di rumahku. Bagaimana kalau saya ambil Ki Musa ini ke rumahku? Saya kasih menete di situ. Kalau nanti ku bawakan kau lagi, baik diterima usul lagi. Jadi betul-betul Allah mengatakan, nari lihat siksa ni janjinya, inna raduhu ilaiki, ku kembalikan kau nanti itu Musa kepadamu tanpa sepengetahuan dia, wajailu minal mursalin, dan ku jadikan dia seorang nabi. Jadi ini wanita ketiga di kehidupannya Musa. Terakhir, ya karena ternyata ini kalau ceramah orang sebentar waktu setengah jam. Istrinya Musa ini penting. Mudah-mudahan kita orang Maros ini bisa tiru ini. Apanya bisa ditiru, Ustaz? Ini menarik, ini Musa. Ini Nabi Musa dibesarkan di istana. Sampai dia akhir balik menjadi seorang yang dewasa, tapi bikin dosa. Itu kalau bikin pelanggaran orang, biar anaknya kok siapa pasti dihukum. Apa dosanya Musa? Nah bunuh orang. Iya, karena Musa ini urane kalau bahasa Bugis. Ya udah pajak guru. Nah, ini tinjunya besar, tangannya ini mengandung sesuatu yang luar biasa. Ada orang berkelahi palalangi. Itu biasa itu kalau orang palalang. Berpihak, ada orang itu berpalalang, tidak berpihak, pisau. Ini Musa tidak, nah tinju satu, baru satu nak kasih pisah. Tinjunya Musa nak kena mati-matian, dan yang tinju itu adalah pengikutnya Fir'aun, mati. Di dalam Al-Quran surah Al-Qasas diceritakan, langsung mengatakan hadza min amali syaitan, perbuatan syaitan kulakukan. Belum jadi nabi ini, Hadza min amali syaitan, perbuatan syaitan kulakukan ini. Tapi langsung dia mohon ampun kepada Allah. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, aku telah menzalimi diriku, ampuni aku. Itu hebatnya orang kalau sudah buat dosa dan mohon ampun, Allah kasih dia pertolongan. Apa pertolongannya? Orang yang ikut rapat bersama Fir'aun, Allah ilhamkan dia supaya keluar di rapat, cepat-cepat nak cari Musa. Karena hasil keputusan rapat, Musa ditangkap dan dihukum mati. Anak angkat ini, anak yang dulu dipelihara, karena yang nabunuh ini pengikutnya Musa. Lari ini. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang laki-laki dari penduduk pinggir kota. Apa Nabi bilang? Ya Musa, Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka. Musa, sudah rapat petugasnya Fir'aun, nak putuskan kamu ditangkap, liyaqtuluka, kamu dihukum mati. Fakhruj, keluar ke sekarang di Mesir. Inilah sebabnya ketemu jodohnya. Kenapa? Larilah dia kasihan meninggalkan Mesir, pergi di Madian. Di Madian dia fakir miskin, dan ini juga doanya perantau. Tidak memuat di sini karena tidak ada muat di kertasnya. Ada di dalam surah Al-Qasas. Di situ Allah mengabadikan doanya Musa. Jadi kalau kita pergi merantau ada doa bagus dibaca. Apa? Rabbi inni anzalta ilayya min khairin fakir. Tuhanku, kasih turun mikodong menjadi bagianku, fakir kak di kampungnya orang. Min khairin fakir. Kalau tidak salah itu 20, kalau bukan 24, 25 itu ayat surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas. Karena ada di sini ayat di bawahnya yang kumuat ketika itu perempuan tertarik dengan Musa. Dari itu kalau perempuan tertarik sama laki-laki, dia nanti poin. Itu laki-laki kalau ada mau nanti mau menikah, kentara itu kasar sekali cara. Kalau orang Bugis dulu itu kalau di kampung di Maros, nawila manangnya karena rutin. Kan bapaknya pergi, bapaknya di kebun, magi utiku yang lainnya mana yang lain. Tidak ada semua. Hello kapan mak bayi dengan anakku ya. Mai kapan menikah ini anak muda aku ini. Nah potong-potong semua pisang. Al-Qasas. Ada tahu? Pecai gumbana. Gumbangin arpa ya. Hello kapan malaka ini tidak. Perempuan ini dia dua bersaudara. Dia tertarik Musa kepada Musa gara-gara ditolong. Kan dia kan pengembala domba. Ketika dia mengembala domba, dia jumpai dua perempuan ini menunggu.
nah tunggui dia gilirannya nak kasih minum dombanya. Karena laki-laki dulu nak kasih minum kambing dombanya di satu mata air. Musa baru tiba di Madian, lihat dua perempuan, nak tanyai, apa yang kau buat di sini? Dua orang. Dia bilang, saya ini menunggu gilirannya sana itu apalagi pengembala laki-laki. Kalau sudah media kasih minum dombanya, kambingnya, baru giliran kami. Sementara bapakku kodong ini tua rentam, itu yang namanya Syekh Madian. Bapakku itu tua tidak bisa karena ganti, tidak bisa mengembala domba dan kambing. Apa yang terjadi ibu-ibu? Musa mengambil alih pekerjaan. Bagaimana? Dia yang pergi ambil air. Dan di situ nak kasih lihat keperkasaannya Musa, tangannya nak angkat batu yang menutup mata air, yang tadinya mata air itu sedikit airnya keluar, batu yang menutup itu nak angkat Musa. Lihat itu, lihat di sini perempuan. Kuatnya ini laki-laki. Kalau bahasa di film itu Samson kapan ini? Iya. Di situ jatuh hati pertama. Kuat ini. Dan itu menjadi alasannya nanti perempuan itu minta Musa tinggal di rumah. Ini minta hujah pertama. Dia lihat hujah pertama. Hujah kedua, ketika selesai dikasih minum, Musa kasih yang ini kan bantu ikhlas, tidak minta imbalan. Pokoknya lihat perempuan susah nak bantu. Sudah nak bantu, pergi duduk di belakang, di sandar di batang pohon. Nah baca itu tadi doa, Rabbi inni anzalta ilayya min khairim fakir. Doanya dikabulkan apa? Pulang ini dua perempuan di rumahnya, ditanya sama bapaknya, kenapa tumben kamu cepat pulang? Biasanya kau lama pulang kalau nak kasih minum ternak. Bilang bapak, iya betul cepat kau pulang ini. Ada tadi laki-laki tolong kak kasih ambil air untuk ternak kita. Siapa dia? Tidak aku tahu orang asing. Karena dia tadi berdoa, insalta alayya min khairim fakir. Pagi kan kampungnya. Langsung bilang itu bapak, cari itu laki-laki, panggil. Disul datang lagi. Iya, wajaat ihdahuma istihya. Datang dua perempuan istihya. Melangkah dengan malu-malu. Jadi pembawaannya perempuan itu masih siri. Lalu kailah urane? Ya, inna abi, sesungguhnya bapakku yad'u ilaika, na panggil ki, na undang ki, liyajziya ma zakaita, mau ki na balas kebaikan tak kepada aku. Maka jalan ini Musa terima ini undangan ini. Ketika dia berjalan bapak ibu-ibu, menariknya ini kan didepangi perempuan, di belakang ini Musa. Musa bilang begini, ukhti, saudara perempuan, bagusnya kau di belakang, karena terganggu kau di depan. Bila mau kau saja belok kanan, belok kiri, ya saya akan mengikuti petunjukmu. Tambah terkesima ini perempuan. Ini orang yang luar biasa ini. Kenapa nasuruh kak di belakang? Apa are menjaga kehormatanku ini? Apa kemudian yang terjadi? Sampai di rumahnya Musa menceritakan, saya ini kodong DPO, saya buronan. Tidak kusengaja kupukul orang mati, dicari kak mau kak dihukum mati. Apa kata ini Semadian, bapaknya ini perempuan? Najauta minal qaumidz zalim, selamat aku sekarang dari orang yang ingin menzalimi. Tiba-tiba ada suara dari belakang, ya abati istajirhu, bapak bagus itu laki-laki, kasih jadi pekerja di rumah tak. Perempuan halusnya sindirannya, macam natoi maka dapat bayi nak selongero palakai nasi. Tapi maka dia bilang kasih jadi pekerja di rumah. Bagaimana caranya kita kira kasih jadi pekerja? Nah dia miskin. Pasti kalau jadi pekerja diupah. Itu bahasa halus perempuan. Apa kata langsung tanggapi bapaknya? Inni uridu an unkiha ilaika ni ibnatai. Aku ingin menikahkan engkau dari salah seorang putriku. Terserah kau pilih yang mana dari dua itu yang kau bantu tadi. Maharnya, mudah-mudahan orang Maros ini bisa. Apa maharnya? Uang panaiknya ini bukan 1.100.000.000. Maharnya uang panaiknya adalah engkau bekerja sama saya 8 tahun. Menjadi pakampi 8 tahun. Tidak digaji. Atau kalau kau mau kasih cukup 10 tahun, terserah kau Musa. Itu pamin indika. Maka apa yang terjadi? Sepakat ku terima penawaran bapak,
saya bersedia menjadi menantu Bapak, dan saya menerima maharnya putri Bapak. Saya bekerja sama Bapak selama 8 tahun tidak digaji, atau saya cukupkan di 10 tahun. Dan di situ disebut yang mana nak pilih Musa itu, yang kakak atau yang adik, perempuan yang kakak atau perempuan yang adik. Ternyata di dalam sejarah yang nak pilih Musa di situ itu yang adik, yang perempuan. Jadi adik perempuan yang satunya, kakaknya tidak nak pilih. Di dalam pertanyaan ada hadis Nabi mengatakan, yang mana nak pilih Musa dari 2 gadis yang dia tolong. Dia memilih adiknya karena itulah yang dia punya kesan pertama. Dan ketika ditanya, ini bapaknya bertanya, yang mempunyai usul, Bapak kasih bekerja jadi pekerja itu Musa. Ditanya bapaknya, apa yang membuat kau tertarik sama Musa kasih bekerja sama kita? Bapak, itu Musa angkat batu besar. Ya itu. Orangnya kuat. Makanya dia mengatakan di situ ayatnya, inna khaira man istajarta kawiyun amin. Sebaik-baik orang yang bekerja sama kita, masuam majama, kawiyun kuat, amin terpercaya. Apa? Tidak khianat. Dia bekerja sama kita, tidak mengkhianati kita. Dan itulah karakternya Nabi Musa. Dan sekarang pun seluruh karyawan perusahaan, orang kantor pun pegawai, 2 kriteria ini wajib dimiliki. Apa? Kuat bekerja. Dan apa? Terpercaya. Dia dikasih tugas-tugas oleh pimpinannya, dia menuntaskannya bekerja. Dan itulah yang terjadi dengan diri Nabi Musa dan 4 perempuan yang berada di dalam kehidupannya Musa. Jadi ini harapan kita angkat kisah ini. Tidak ada kesimpulannya, tapi kita mau jadi inspirasi. Saya ya Allah mau mengambil pelajaran yang mana dari 4 perempuan ini kupilih. Apakah ibunya Musa? Apakah Asia yang memungut anak angkat? Jadi bisa juga itu menjadi mengambil anak angkat di keluarga kita. Ya, Asia ini ternyata memungut Musa, tidak ada anaknya. Tidak ada anaknya. Dia bilang, ini kita jadikan anak angkat. Yang ketiga adalah saudari perempuan Musa, namanya Maryam binti Imran, yang dia menyelamatkan Musa menjadi intelijen, mendatangi Musa ketika dia di istana Firaun. Yang terakhir anak Sapura, ini istrinya Musa, yang ketemu di mana? Itu adalah istilahnya orang dulu, sumur jodoh. Ternyata sumur jodoh sudah ada di zaman dulu. Sumur jodoh, tempat mengambil air untuk ternak. Itulah Nabi Musa alami, dan itu diabadikan ayatnya. Qalat ihdahuma ya abati astajirhu inna khaira man istarjalta kawiyun amin. Qala inni uridu an unkihaka ihda abnatai hataini ala an ta'jurani thamaniya hijajin fa in atmamta asyran famin indik. Dan salah seorang kedua perempuan itu berkata, Bapak kasih jadi bekerja. Orang itu sebaik-baik orang bekerja sama kita adalah terpercaya. Disitulah terjadi negosiasi yang mengukir sejarah bahwa pernikahan tidak mesti menggunakan uang, tidak mesti menggunakan harta yang banyak. Intinya kesepakatan kedua belah pihak, kesepakatan ibunya perempuan, bapaknya perempuan menyerahkan anak perempuannya kepada laki-laki yang dianggap dia bisa mengambil amanah pengganti dirinya untuk mendampingi kehidupan putrinya. Ini pelajarannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan banyak inspirasi dari kisah di dalam Al-Quran ini, karena sebaik-baik kisah itu di dalam Al-Quran diangkat, dan dia akan terulang dengan cara yang berbeda, perlakuan yang berbeda. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Selanjutnya saya berikan kepada Ibu moderator. Demikian, kalau ada yang mau bertanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau